Baik, teman-teman, kita mulai ya diskusinya. Untuk tugas kelompok agenda 3, seperti yang kita tahu, kita harus menganalisis satu isu utama terkait peran ASN dan smart governance. Sesuai paduan tugas, kita mulai dari masing-masing mengajukan satu isu dulu ya. Mungkin bisa langsung. Silahkan Mas Firman langsung saja. Saya melihat masalah yang paling mendasar itu adalah rendahnya tingkat literasi keamanan siber di kalangan kita sendiri, para ASN. Ini jadi semacam dosa asal. Mau sistem seaman apapun, kalau ASN-nya mudah tertipu phishing atau pakai password seadanya ya percuma ya. Nah, aku setuju banget ini. Itu akarnya dan akibat langsung dari akar masalah itu yang mau aku angkat, yaitu maraknya insiden peretasan dan kebocoran data milik pemerintah. Datanya valid dan baru. Kita semua tahu soal kasus PDN beberapa waktu lalu. Itu bukti konkret betapa vitalnya dan data kita dan betapa rentannya pertahanan kita saat ini. Betul Mas Khairil. Dampaknya langsung ke layanan publik. Aku mau saya mau nambahin satu isu lagi yang lebih spesifik tapi merusak citra, yaitu banyaknya situs resmi pemerintah yang disusupi tautan atau iklan judi online. Ini mungkin nggak bikin sistem lumpuh, tapi ini soal wibawa. Pemerintah jadi kelihatan nggak profesional dan nggak serius mengelola aset digitalnya. Tiga isu yang sangat berhubungan kalau aku tarik ke gambaran yang lebih besar. Ini semua mengancam konsep smart government yang sedang kita bangun. Smart government itu kan intinya efisiensi dan kepercayaan kalau sistem digitalnya mudah diretas dan disalahgunakan. Kepercayaan publik pasti anjlok, akhirnya jadi kehilangan muka di mata warga sendiri. Nah, benar banget Mas Gufron. Ini sangat relevan dengan materi kita pada agenda 3 mengenai semuanya ini menunjukkan adanya celah dalam manajemen ASN, khususnya di bagian pengembangan kompetensi, sekaligus menjadi tantangan untuk menunjukkan profil Smart ASN. Bagaimana bagaimana kita bisa membiarkan secara profesional dan integritas kalau data negara saja kita bisa biarkan bocor begitu saja. Poin yang bagus, Mbak Tiara. Koneksinya jelas sekali. Oke, karena kita harus memilih satu isu inti, kita coba pakai analisis USG ya, atau urgensi, seriusness, dan group. Ada pendapat lain? Kalau dari katanya, isu peretasan jelas punya tingkat security atau kegawatan paling tinggi. Skornya 5. Karena menyangkut keamanan data kependudukan dan stabilitas nasional. Isu lain serius, tapi ini levelnya sudah ancaman negara. Setuju, dari sisi urgensi atau keterdesakan juga sangat tinggi, nggak bisa ditunda lagi. Potensi growth atau memburuknya juga besar sekali kalau tidak ada tindakan cepat. Jadi, saya juga condong ke isu peretasan data sebagai isu utama kita. Oke, sepakat. Kita kunci ya. Core isu kita adalah peretasan dan kebocoran data pemerintah dengan pemahaman bahwa akar masalahnya adalah rendahnya literasi siber ASN. Gimana? Gimana? Oke, deal. Sekarang deal nggak nih kira-kira yang lain? Deal, deal. Oke, deal. Oke, berarti sepakat ya. Sekarang kita masuk ke bagian solusi kreatifnya. Kita harus bisa menawarkan gagasan yang inovatif. Silakan, siapa yang punya ide? Saya kepikiran sesuatu yang praktis. Daripada pelatihan massal yang seringkali kurang efektif, bagaimana kalau kita bentuk duta cyber di tiap unit kerja?
Mereka bukan dari tim IT, tapi ASN biasa yang kita beri pelatihan ekstra. Tugas mereka jadi tempat bertanya, sosialisasi, dan pengingat keamanan bagi teman-temannya. Ini lebih humanis dan menyentuh budaya kerja. Nah, setuju banget Mas Rizky. Itu sangat mencerminkan nilai peduli antar sesama ASN. Jadi keamanan itu bukan hanya tanggung jawab tim IT, tapi juga tanggung jawab kita bersama untuk saling menjaga. Nah, untuk melengkapi ide Duta Cyber, aku usul dari sisi teknisnya, kita bisa adopsi program internal bug bounty. Jadi kita beri apresiasi atau insentif bagi ASN manapun yang bisa menemukan dan melaporkan celah keamanan di sistem internal kita. Ini mendorong ASN untuk lebih kepo pada keamanan sistemnya sendiri. Bagus sekali, itu mengubah ASN dari objek menjadi subjek keamanan. Nah, ide-ide Korsel tadi bisa kita satukan dalam sebuah kerangka besar. Aku usulkan kita nama programnya itu Benteng Cyber ASN. Ini program terpadu yang isinya meliputi pilar pelatihan lewat platform e-learning yang modern, pilar budaya lewat duta cybernya Mas Rizky, dan pilar proaktif lewat book bounty-nya Mas Koiril. Luar biasa, lengkap sekali kerangkanya. Mas Gufron dari hulu ke hilir ini benar-benar jawaban komprehensif untuk code isu kita. Oke, karena semua elemen tugas sudah kita bahas, kita tinggal bagi tugas untuk menyusun tugasnya ya. Oke, siap Mas. Aku bisa bantu merangkum hasil diskusi ini dan menyusun kerangka laporannya sambil memastikan keterkaitan dengan nilai-nilai ASN tetap tajam nantinya. Saya dan Mas Koiril bisa fokus mencari data pendukung dan mendetailkan gagasan kreatif kita untuk bagian solusi di laporan dan slide presentasinya. Aku nanti bantu di bagian analisis dampak dan kesimpulan besarnya, biar narasinya kuat. Oke, pembagian tugasnya jelas. Nanti saya akan mencari isu-isu lainnya juga. Mari kita langsung kerjakan. Terima kasih semua. Diskusinya sudah jelas pembagian tugasnya. Mari langsung dikerjakan untuk apa data-datanya dan presentasinya dan PDF-nya. Oke, makasih semuanya. Terima Nanti kasih, kita Mas. bakal berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.